You are listening to Alex Nanlohi Podcast, to know the Lord and to make Him known. Sama-sama tunduk kepala, kita berdoa sebelum kita mendengarkan firman Tuhan. Kami telah membuka firman-Mu, membacanya, kami mohon kiranya Tuhan sendiri yang menolong untuk kami bukan hanya mengerti, tetapi pada akhirnya kami boleh melakukan firman-Mu di dalam hidup kami. Berkatilah kesempatan ini, baik ketika firman disampaikan, setiap kami, hati kami, biarlah boleh menjadi seperti tanah yang baik, supaya benih firman-Mu semakin berakar, bertumbuh, dan berbuah nyata di dalam hidup kami. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, Sang Firman yang hidup, kami menyerahkan pemberitaan firman-Mu. Amin. Shalom. Selamat sore Bapak Ibu Saudara yang dikasihi Tuhan. Bersyukur pertama-tama buat kesempatan ini boleh melayani. Katanya ini adalah ibadah yang perdana, tapi semoga gak jadi yang terakhir ya. Jadi boleh terus berkelanjutan. Ada pepatah mengatakan tak kenal maka tak sayang. Sudah kenal sih belum tentu disayang ya. Saya Alex Nanlohi. Saat ini saya melayani di dalam pelayanan siswa dan mahasiswa di Jakarta bersama dengan pelayanan Perkantas, Persekutuan Kristen Antar Universitas. Jadi itu latar belakang saya dan saya bersyukur juga melalui Abi ya di tempat ini saya boleh bertemu dengan Bapak Ibu Saudara sekalian ya. Kalau tadi ditanya saya kenal Abinya dari mana, dari dia masih SMA gitu ya. Masih jauh lebih kurus dari ini ya. Jadi ya beberapa kilo yang lalu lah. Bocorannya begitu ya. 20 kilo yang lalu Pak. Iya. Jadi bersyukur ya kalau kita melihat bagaimana Tuhan memimpin dan memelihara hidup kita. Dan hari ini tema yang diberikan kepada kita, saya akan coba mengulasnya dalam bagian ini bagi kita sekalian. Karyaku bagi kemuliaan-Mu. Karya kita bagi kemuliaan Allah. Tetapi sebelum saudara lebih lanjut lagi kalau bicara karya, mungkin kita kaitin sekarang dengan pekerjaan kita ya. Nah kalau ditanya seperti ini jawabnya dalam hati aja ya. How do you feel about your work now? Aduh Pak terlalu luas. Oke, this week lah gitu ya. Gimana kira-kira ya, kita pilih icon yang mana? Beberapa kali saya kasih pertanyaan seperti ini. Aduh Pak kayaknya susah kalau cuma satu icon. Oke, you can choose 2 misalnya begitu ya. Namanya juga kadang-kadang kita mixed feeling saudara. Tapi kita tidak sedang membahas emosi kita sekarang. Itu bagian saudara nanti kalau mau sharing satu sama lain. Tetapi ada hal yang menarik kalau kita melihat bagaimana pekerjaan kita di dalam perspektifnya Allah. Jadi sebelum kita bahas karyaku bagi kemuliaan-Mu, sebenarnya bagaimana sebenarnya kita harusnya melihat kehidupan kita di dalam perspektif yang Tuhan punya. Saudara, sadar atau tidak, setiap kita sedang menghidupi sebuah cerita. Cerita itu apa? Ya, sederhananya kalau saudara mau tahu apa cerita hidup saudara, mungkin kita bisa menggali apa sebenarnya yang kita katakan dengan arti hidup. Atau lebih jauh lagi, apa sih artinya hidup yang sukses? Dari apa yang kita katakan sebagai sukses kita, jangan-jangan itu cerita yang sedang saudara dan saya bawa. Misalnya ada yang melihat sukses itu ya waktu selesai kuliah. Ada yang bilang wah kuliahnya sampai S1, S2, S3 tapi karirnya mentok. Oh berarti ada lagi aspek lain gitu ya. Ada lagi yang melihat oh karir bagus tapi duitnya dikit. Oh yang sukses itu uang yang banyak. Sampai satu waktu saya ketemu dengan seorang anak remaja ya. Jarang-jarang anak remaja. Kamu cita-citanya apa? Ya menikah Kak. Ini perempuan ya. Menikah dan kemudian menikah di usia muda dan live happily after begitu. Dan benar dia menikah setelah lulus D3
Dan dia menikah dan ya itu yang dia katakan, ya saya sudah mendapatkan yang saya harapkan. Saudara, saya tidak tahu apa cerita yang sedang saudara dan mungkin keluarga saudara hidupi, tetapi semua cerita kita maunya punya the bright future ahead. Tetapi pertanyaan yang perlu kita tanyakan terkait dengan tema ini, sebenarnya cerita apa yang sedang kita hidupi? What story are you living? Kita sedang menghidupi cerita apa? Saya kutip seorang yang bernama Timothy Keller. Dia menulis satu buku tentang pekerjaan. Nanti saya kenalkan bukunya. Dia mengatakan sebenarnya orang tidak bisa membuat sebuah apapun menjadi sesuatu yang masuk akal atau meaningful tanpa terlebih dahulu menempatkannya di dalam semacam alur cerita. Kalau kita ditanya, ngapain kita di sini? Oh, kerja. Kerja untuk apa? Apakah ini cuma aktualisasi diri atau mendapat pemenuhan kebutuhan hidup? Ataukah banyak hal lagi yang... Jadi sebenarnya ada cerita yang sedang kita hidupi. Saya mau ambil S2 lagi deh. Kenapa? Ada apa? Apa cerita yang saudara sedang miliki untuk hidup saudara? Dan menariknya, kita mendapatkan cerita itu dari lingkungan di sekitar kita. Mungkin dari lingkungan pekerjaan kita, dari lingkungan di rumah kita, orang tua kita. Jadi saya pikir nggak ada ya orang tua yang ngajarin anaknya matre. Ada bapak ibu yang anaknya pulang sekolah, coba les matre kamu nak. Nggak ada ya. Tapi jangan-jangan kita juga sedang membagikan kisah hidup kita tanpa sadar kepada anak-anak. Sehingga itu menjadi cerita mereka. Misalnya kalau pas lagi arisan-arisan gitu ya, kumpul gitu. Itu lihat anaknya ommu, itu namanya sukses. Lihat dia baru ganti mobil. Nah anak itu masuk kan, oh sukses kata mama, kata papa kalau mobilnya ganti. Jadi sukses itu diukur dengan ganti mobil, materinya diganti lebih bagus. Oh itu yang namanya sukses, baru pulang S2 dari luar negeri. Wah, jadi tanpa sadar ini cerita-cerita yang masuk dalam hidup kita. Dan mungkin kalau wah ini S2 dari luar angkasa, mungkin lebih bangga lagi saudara ya. Nah, tidak ada yang salah dengan itu semua, tetapi jangan lupa sebenarnya apa yang menjadi cerita yang saudara dan saya harus hidupi. Saya suka mikir gini, kalau saya saja punya cerita buat hidup saya, kalau orang tua saya juga sebenarnya punya cerita yang dia titipkan kepada saya. Kalau lingkungan saya juga melihat, wah lu orang kerjanya bagus, masa cuman kerja di sini, harus cari yang lebih bagus lagi begitu. Lingkungan di sekitar kita juga punya cerita tentang kita. Pertanyaannya, pencipta kita punya cerita nggak untuk kita ya? Nah ini yang jadi pertanyaan penting. Kalau anak sekarang bilang ini POV-nya dari mana nih? Mau lihat saya punya cerita, lingkungan saya punya cerita, keluarga saya punya cerita, orang tua saya punya cerita, lingkungan kerja saya punya cerita. Tetapi apa cerita pencipta waktu ciptain kita? Kira-kira Tuhan waktu ciptain kita apa iseng gitu ya? Aduh gak ada mainan bikin Alex gitu. Saya pikir tidak. Ketika Tuhan menciptakan saudara dan saya, ada cerita yang sebenarnya Tuhan inginkan saudara dan saya hidupi. Dan itu jauh lebih besar dan mulia daripada cerita yang sekadar saudara dan saya miliki untuk hidup kita sendiri. Saudara, lalu apa ceritanya Tuhan? Nah, ini jadi pertanyaan ya. Menariknya kalau saudara melihat Alkitab kita, karena kekristenan kita mendasarkan semua dengan Alkitab. Alkitab itu kalau diperes ternyata ada ceritanya. Betul, ada cerita Abraham, cerita Musa, cerita Daud, cerita Maria, Yusuf, Paulus. Tetapi the whole Bible is not just a collection of stories, it's a single story. Itu yang kita sebut sebagai God's big story. Karena sebenarnya Tuhan kita adalah Tuhan yang punya cerita. Dan lebih menarik lagi kalau kita perhatikan, nah ini pendekatan yang banyak dipakai sekarang di dalam teologi ya, yaitu pendekatan narrative theology. Jadi bukan sekadar bahwa saya punya cerita, tetapi jangan lupa Tuhan yang menciptakan kita, dia punya cerita. Nah cerita Tuhan itu apa?
Nah, saya meminjam sebuah penjelasan yang sederhana dari sebuah buku yang ditulis oleh seorang ahli perjanjian lama. Nah, dia bilang begini, kalau kita mau jelaskan, misalnya ada yang nanya, Alkitab lu tentang apa sih? Apa yang kita bisa lakukan? Ya, saudara bisa mungkin langsung menggambarkan, I will explain my whole Bible in 2 minutes. Saya bisa jelaskan 2 menit kepada saudara. Mau duduk dengar gak? Ambillah tisu makan mungkin ya. Lalu saudara bisa menggambarkan 6 simbol ini. This is the Bible all about. Mulai dari yang pertama. Jadi the Bible ini adalah menurut pemahaman ini ya, seluruh Alkitab kalau diperes itu seperti cerita 6 babak. Dari Kejadian sampai kitab Wahyu. Apa cerita yang pertama? Yang panah ke bawah ada creation. Ada Allah yang mencipta. Lalu kemudian terjadilah, nah ini jatuh dalam dosa, fall. Kejatuhan di dalam dosa. Tetapi kemudian itu bukan akhir cerita. Karena itu Allah berinisiatif memberikan promise. Ada juru selamat yang akan datang. Ada Mesias. Dan itu digenapkan ketika Yesus datang. Nah, menariknya Allah menunjukkan kisah ini kita harus lakukan. Karena setelah Yesus datang, dia mati, dia bangkit, dia naik ke surga. Lalu kemudian kita diberikan misi untuk kita lakukan sampai kita semua orang Kristen punya pengharapan ya. Kalau hari Minggu di gereja kita berdiri mengatakan pengakuan iman rasuli, aku percaya akan kehidupan yang kekal. Bahwa nanti Yesus akan datang kedua kali. This is the new creation. Jadi benar ya kalau kita bisa jelasin, my whole Bible is about a God, seorang pribadi Allah yang mencipta. Lalu kemudian ciptaannya berontak kepada dia, tetapi Allahnya tidak putus asa. Ya. Allah adalah Allah yang punya rencana, dia genapkan dalam Kristus, dia memberikan misi sampai dia berjanji akan datang kedua kali. Nah, pertanyaan saya, saudara dan saya, kita sekarang ada di nomor berapa? 5. So, our whole life, seluruh hidup kita, dan bahkan kalau kita mau spesifik, pekerjaan kita ada di dalam misinya Allah. We are on a mission. Jadi kalau saudara menyadari hal seperti ini, sebenarnya bukan kita yang punya cerita lalu undang Allah. Yuk Allah masuk di ceritaku. Ayo berkati ceritaku. No, this is about a God yang punya cerita lalu dia mengundang kita masuk di dalam ceritanya. Beda banget. This is not my story, my family story, but this is God's story. And He invited me into the story. Saudara, ini perbedaannya dalam banget. Kenapa? Karena disinilah kita akan bisa melihat, kalau saya mau bertanya tentang hidup saya, apakah hidup saya sudah fit ke kisahnya Tuhan? Jangan kita balik. Apakah Tuhan udah fit sama cerita saya? Because our life is not about my own story. Allah yang punya cerita mengundang kita dalam ceritanya, sehingga setiap kali konsultasi kita, apakah Tuhan, am I living out your story in my life? Bapak Ibu bekerja di tempat ini ya, tentu tadi kata Ibu ada target. Jadi dibilang target semua pada gitu ya, kayaknya gitu ya. Pembukaan ibadah yang diingatin ada target. That is the story of this company, of this institution. Jadi kalau kita dievaluasi berdasarkan apa? That story. Gimana targetnya? Sehingga semua kita kalau nanti kita sama-sama bersemangat di ibadah ini supaya mencapai target kan gitu ya. Supaya kita kerjasama ya. That is the story. Tidak ada yang salah, setiap individu atau setiap institusi punya target. Tetapi kemudian kita mesti menyadari kalau saudara punya cerita yang lain, jangan di sini. Kalau saudara ternyata punya target untuk company lain, untuk perusahaan lain, untuk institusi lain, you are not fit here. Itu yang saya coba pikir ya. Sebenarnya Tuhan yang punya cerita, saya diundang.
Maka saya harus selalu konsul sama Tuhan. Tuhan, am I living your story? Kecuali saya makhluk independen. Tidak ada yang mencipta saya. Alex dari mana? Tuh nggak tahu, kemarin tiba-tiba muncul. But ya, saya dicipta. Bapak Ibu Saudara dicipta. Sehingga Tuhan yang mencipta punya rencana bagi kita. So we need to find our place in God's story. Misi kita bukan misi kita. Ini misinya Tuhan. We are on a mission, and this mission is from God, not from ourselves. And we should participate in God's mission. Nah, ini menarik ya, saudara. Waktu teman saya menjelaskan kepada anaknya ya. Jadi we are on a mission. Kalau saudara bisa bawa itu dalam pekerjaan ya. We are not just here for living, to gain something for our living. We are here for God's mission. Waktu beberapa tahun yang lalu, ketika komputer itu kena malware ya, atau ransomware ya, saya ingat dulu. Lalu kemudian ada teman kami kerja di Bank Indonesia. Jadi teman saya kerja di Bank Indonesia, dia tinggal di apartemen dekat Bank Indonesia situ ya. Nah, waktu itu saya ingat kami lagi hari Minggu itu saudara ya. Kami lagi KTB di rumahnya, kelompok tumbuh bersama kayak komsel gitu. Kami beberapa couple, keluarga, rumah tangga bikin kebaktian persekutuan bersama. Jadi waktu kemudian sudah selesai, ibu-ibu lagi nyiapin makanan gitu ya. Yang bapak-bapak lagi ngobrol-ngobrol, tiba-tiba dia ditelepon. Karena rumah kamu paling dekat sama kantor, begini. Orang IT mau kerja, tapi syaratnya untuk menangani virus ya, syaratnya adalah semua laptop dan komputer di kantor harus dinyalakan. Nah, kamu tinggal deket sama kantor, tolong ya nyalain laptop dan komputer. Nah, teman saya itu bertanggung jawab 2 lantai, lantai 18 sama 19. Jadi ternyata waktu itu bos-bos sudah pada nelfon ya. Jadi setiap lantai itu coba langsung ke kantor. Nah, teman saya akhirnya dia ke kantor gitu ya. Sama terus kemudian dia bilang, boleh nggak semua yang laki-laki ikut? Jadi kami yang laki-laki ikut dia ke kantor saudara ya. Ikut ke kantor dengan misi adalah nyalain komputer gitu ya. Karena orang IT mau kerja gitu ya. Nah, yang menarik adalah anaknya, mereka baru pulang dari US ya. Jadi anaknya waktu itu masih 5 tahun. Anaknya nanya gitu, mau ngapain? Papa mau ke kantor nak. Lah, this is Sunday daddy. Iya, tapi ada emergency. Anak kecil 5 tahun dijelasin, what is emergency daddy? Terus daddy-nya kemudian bingung. We are on a mission. We have a mission. You want to come? You want to join? Akhirnya anak itu ikut kami dengan asumsi ada misi. Wah, menarik saudara ya. Padahal itu kan kami naik mobil ya. Walaupun apartemennya cuma seberang-seberangan, tapi kami naik mobil gitu ya. Anak itu selama di mobil, dia tegang begitu saudara, duduk di tengah ya. Wah. Begitu sampai, dia yang pertama buka pintu mobil, dia lari keluar. Terus kita bilang, tunggu, kenapa kamu lari? Come on, uncle, we are on a mission. Jadi dia excited banget. Jadi akhirnya kami di briefing sama teman saya, misinya hari ini adalah nyalakan semua laptop di setiap ruangan. Jadi kami ikut ya, nyalakan semua lantai 18. Kayaknya receh banget saudara ya. Cing, nyalain laptop gitu ya. Terus kemudian kita pindah ke lantai 19. Jadi anak itu juga dengan senang banget dia lari. Dia nyalain semua. Dia tahu I am on a mission. Waktu itu saya kan suka bercanda gitu. Saya bilang, pelan-pelan. Mungkin ada penjahat di situ. Kita pelan-pelan berdiri di belakang gitu ya. Jadi memberikan kesan we are on a mission. Selesai. Saudara, waktu hari Senin, transaksi Bank Indonesia bisa berjalan baik. Jujur ya, ada kebanggaan sedikit ya. Karena waktu itu ditakutkan kalau komputer server di Bank Indonesia kena malware itu, maka mungkin kita tidak bisa transaksi besoknya. Makanya hari itu juga, semua hari Minggu, saya ingat itu Minggu sore jam 6 kami ke kantor nyalain semua. Saudara, waktu saya menghayati seperti itu ya, iya ya, sadarkah kita dalam pekerjaan kita, we are on God's mission.
Kadang-kadang rasanya receh, saudara ya. Ada yang mungkin paperwork aja, ada yang harus di lapangan. Tapi kita sedang berbagian di dalam membawa misi Allah. Jadi hari itu, waktu kami habis nyala-nyalain laptop semua, komputer, pas di lobinya kami foto-foto juga lah pas masuk Bank Indonesia ya. Lalu pas foto itu saya ingat teman saya ngomong, 3 kali saya tes, nggak masuk sini. Hari ini saya masuk BI. Dengan misi yang luar biasa, menyalakan komputer gitu ya. Nah saudara, mari kita hayati, ini bukan sekadar pekerjaan, tetapi dalam perspektif Allah yang punya cerita, we are on His mission. Saya tidak tahu bagian Bapak Ibu apa. Ada yang satu anak dulu pernah bilang, Kak, aduh kerjaan gua tuh receh gitu ya. Masa gua anak S1 keluar kampus lulus masa cuma jadi jegregator ya. Ternyata dia di situ bagian admin, jegrek gitu ya. Jegregator dia bilangnya gitu. Pisahin dokumen jegrek, pisahin dokumen jegrek gitu ya. Saya bilang, ya, that is part of God's mission. Mungkin ya itu dulu yang Tuhan kasih sama kamu. Bayangkan kalau kamu tidak memisah-misahkan berkas, gimana orang lain mungkin bisa bekerja? Kadang-kadang kita merasa pekerjaan saya sangat sepele. Tetapi kalau kita punya cara pandang yang lain, kita tidak akan bermain-main dalam hal yang paling sepele sekalipun. Ya, because we are on God's mission. Apa itu bekerja? Saudara, kalau kasih definisi bekerja, saya kutip definisi dari seorang teolog namanya John Stott. Waktu bicara bekerja, dia bilang begini, work is the expenditure of energy, manual or mental or both. Jadi kita bisa pakai kekuatan fisik, bisa pakai pikiran gitu ya, atau kombinasi. Karena pekerjaan kita biasanya yang kombinasi keduanya. In the service of others, which bring fulfillment to the worker, benefit to the community, and glory to God. Kenapa bagi saya menarik? Karena tidak ada uang di situ, dia katakan. Karena pekerjaan tidak sangat terkait dengan uang saja. Kita butuh uang. Tetapi itu bagian dari sebenarnya pemahaman. Karena kalau saudara lihat, Adam sama Hawa itu kan bekerja ya di Taman Eden. Ada uangnya di situ? Itu bukan masalah uang. Work yang pertama dan terutama ya masalah penggunaan tenaga fisik maupun mental tadi ya untuk melayani orang lain, membawa kebahagiaan bagi pekerja, membawa manfaat bagi masyarakat dan kemuliaan bagi Tuhan. Jadi kalau ada orang yang bekerja, saya biasanya kalau mau pindah kerja saya nanya gitu, apa alasanmu pindah dalam perspektif ini? Di sana dapat lebih banyak. Kenapa memangnya? Lebih banyaknya itu berarti kamu mendapatkan kebahagiaan buat pekerja ya? Ya oke. Tapi nanti kalau ada lagi yang nawarin lebih banyak lagi, apakah kamu pindah hanya karena selalu ada tawaran lebih banyak? Akhirnya ada yang bilang, enggak sih Kak, saya senangnya karena suasana kerjanya. Oh, saya senangnya karena pekerjaannya. Kayaknya I'm satisfied, I can be benefit to all. Jadi saya pikir ini ya, saudara mesti bisa melihat bahwa ini dimensi pekerjaan di dalam panggilannya Tuhan. Nah, saya akan lewati ini. Nah, ini bukunya ya, sudah diterjemahkan ke bahasa Indonesia, Pendeta Timothy Keller. Apakah pekerjaan Anda bagian dari pekerjaan Allah? Jadi kalau hari ini kita bilang karyaku bagi kemuliaanmu, kita perlu tahu dulu nih ceritanya ya. Ini ceritanya siapa gitu. Nah, dia berkata begini, penulis kitab Kejadian menggambarkan penciptaan Allah akan dunia sebagai bekerja. Bahkan ia menggambarkan proyek luar biasa penciptaan alam semesta dalam minggu kerja biasa selama 7 hari. Kemudian ia menunjukkan kepada kita bahwa umat manusia bekerja di Firdaus. Kalau kita baca Alkitab, bekerja itu bukan karena dosa. Dosa baru ada di Kejadian 3. Sementara perintah untuk bekerja sudah ada sejak Kejadian 2. Tuhan bilang kepada manusia, dia tempatkan manusia di tengah taman untuk mengusahakan taman itu. Waktu jatuh dalam dosa, kerjamu akan kubuat sangat berat. Berpeluh, berkeringat. Jadi jangan saudara pikir, oh ini kayak harus kerja nih karena dosa nih. Oh saudara, nggak benar teologinya ya. Kita manusia yang memang dicipta dari awal, desainnya Allah, kita bekerja.
Nah, dosalah yang membuat pekerjaan kita jadi berat. Nah, karena itu kalau kita perhatikan, Allah yang menciptakan kita adalah Allah yang bekerja. Masa kitanya nggak kerja gitu ya? Maka pada awalnya Allah bekerja. Pekerjaan bukanlah suatu hal yang jahat yang baru muncul kemudian. Pekerjaan manusia adalah ekstensi perpanjangan dari pekerjaan Allah. Dia bekerja melalui kita. Jadi Tuhan kan yang harusnya pelihara bumi ini ya. Tapi kemudian Tuhan percayakan kepada manusia, pada saudara dan saya, maka kita lakukan bagian kita masing-masing. Mungkin saudara ada yang urusannya sama air bersih ya, ada saudara yang urusannya sama community development yang lain. Tapi semua kita sedang mengerjakan, Allah bekerja melalui kita. Dengan mengikuti perintah-perintah Allah, kita tidak hanya menjalani kehidupan sebagaimana Allah menciptakan kita, tetapi kita juga menemukan kebebasan dan kepuasan dalam pekerjaan dan kehidupan kita. Nah, jadi Bapak Ibu sekalian, coba lihat ya kalimat dari Martin Luther. Dia bilang gini, God himself will milk the cows through him whose vocation that is. Jadi Tuhan yang memerah susu itu melalui orang-orang yang memang panggilannya untuk memerah susu itu. Martin Luther menyatakan bahwa tidak ada pembedaan antara pekerjaan sekuler dan rohani. Seorang tukang roti, seorang petani, seorang raja, seorang pekerja, dan semua orang memiliki panggilan dan tugas yang setara di hadapan Tuhan dalam kehidupan sehari-hari. Kita semua adalah pelayan Allah yang melayani sesama dengan pekerjaan kita masing-masing. Memang kadang-kadang orang suka bilang ya, wah kalau hamba Tuhan kayaknya tuh lebih gitu. Saya ketemu berapa orang, wah Bapak enak mah hamba Tuhan, kalau saya hamba uang Pak. Gitu ya. Kita semua hamba Tuhan kok gitu ya. Dan kita semua harusnya bisa melihat ya, tidak ada yang lebih sekuler. Allah bekerja di dalam semuanya. Tidak ada pekerjaan yang lebih tinggi atau lebih rendah di mata Tuhan. Karena semua pekerjaan yang dilakukan dengan hati yang benar adalah berarti dan bernilai di hadapannya. Jadi saya harap Bapak Ibu Saudara bisa makin teguh ya. Ini kata Martin Luther, pekerjaanmu adalah sesuatu yang sangat suci. Tuhan merasa senang dengan pekerjaanmu dan melalui itu dia ingin memberi berkat-Nya padamu. Pujian terhadap pekerjaan seharusnya diukir di setiap alat, di dahi dan di wajah-wajah yang berkeringat karena bekerja keras. Nah, maksudnya dia kalau misalnya kita kerja pakai komputer ya sebenarnya ya itu alat yang harusnya kita kita say thanks kira-kira seperti itu ya. Jadi kalau kita mau hari ini pekerjaanku, karyaku untuk kemuliaan Tuhan, maka saudara harus mengerti dulu bahwa apa yang saudara lakukan itu penting. Apa yang saudara lakukan itu ada dalam kisahnya Allah. Jangan saudara meremehkan pekerjaan saudara sendiri, tetapi mari lihat dan lakukan itu dalam satu keyakinan, I will do it for God. Makanya ayat yang kita baca tadi ya, apapun juga yang kamu perbuat, perbuatlah dengan segenap hatimu seperti untuk Tuhan dan bukan untuk manusia. Jadi untuk membahas ayat ini saya kasih pengantar sekian panjang tadi, supaya kalau saudara mau bekerja memberi semuanya untuk Tuhan, kiranya saudara mengerti kenapa seperti itu. Karena memang Tuhan yang sudah ciptakan kita, desain kita, panggil kita masuk di dalam kisahnya. Nah, bersyukurnya kalau itu semua untuk kemuliaan Tuhan, Tuhan menghadirkan juga buat kita community ya. Ini bagian terakhir yang saya mau share. Setiap bayi yang lahir itu pasti punya keluarga. Nggak ada bayi lahir itu nggak ada papanya mamanya ya, kecuali Adam. Makanya siapa perempuan paling bahagia di dunia? Hawa ya, nggak punya mertua. Adam juga sih nggak punya mertua ya. Puji Tuhan kok mertua baik-baik sekarang ya. Nah, lo ada yang ketawa di sana Pak ya. Nah, kalau setiap bayi yang lahir ada keluarganya, maka setiap kita yang lahir di dalam Allah juga Tuhan kasih keluarga yang baru. Kalau saudara perhatikan, manusia makhluk sosial itu bukan teori sosiologi belaka.
Itu desainnya Allah. Jadi Allah mendesain kita untuk bekerja. Kejadian 2 ayat 15 sampai 17. Allah juga mendesain kita untuk berkomunitas. Makanya ayat ini. Tidak baik kalau manusia itu seorang diri saja. Aku akan menjadikan penolong baginya yang sepadan dengan dia. Saudara, pertama kali baca ayat ini pertama kali di Alkitab kita muncul kata tidak baik. Bayangkan Allah cipta semua baik, baik, baik. Sungguh amat baik, maka pertama kali muncul tidak baik kalau manusia itu seorang diri saja. Berarti Allah sendiri yang mendesain manusia butuh sesama. Tuhan mendesain supaya saudara mengasihi satu sama lain. Dan ini kutipan pendeta John Stott. Sebagaimana ikan dibuat untuk air, umat manusia dibuat untuk kasih, untuk mengasihi Allah dan mengasihi sesama kita. Maka kita bersyukur kalau Tuhan berikan komunitas juga di pekerjaan kita. Ada komunitas seperti ini yang mungkin hari ini pertama kali memulai dan kita rindu boleh jadi rutin ke depan. Ini persekutuan orang percaya. Kita punya gereja masing-masing. Tetapi di tempat kerja kita juga bisa melihat ini menjadi mesbah kita. Hari Minggu kita ke gereja. Tapi hari lain kita biasa kalau di gereja senang nunggu bagian berkat ya. Dipasu-pasu kata orang Batak ya. Wah, itu yang ditunggu-tunggu. Nanti kalau itu langsung husuk. Kalau doa syafaat main HP ya. Nanti kalau pas dipasu-pasu itu kayaknya harus, kenapa? Saudara dan saya diutus ke dalam dunia, melakukan tugas yang Allah mau. Dan kita sebagai persekutuan orang percaya, ini kalimat dari pendeta Eugene Peterson, kita adalah sebuah komunitas. Kita tidak pernah hidup sendiri dan bagi diri sendiri. Kita dilahirkan dalam komunitas, kita tinggal dalam komunitas, kita meninggal dalam komunitas. Natur manusia bukanlah hidup menyendiri. Karena itu ketika Tuhan hadirkan saudara seiman di tempat pekerjaan, kiranya ini menjadi cara Tuhan juga untuk membangun kita satu sama lain. Betul, kita di sini rekan kerja, tapi ada yang lebih dalam lagi. Kita seiman kepada Kristus. Kalau relasi lebih baik, lebih cair, kan lebih enak ngobrol satu sama lain ya. Kadang-kadang kalau lihat satu sama lain hanya dalam relasi kerja, waduh, ini kalau ketemu dia nuntut lagi nih, apa lagi nih ya. Ini kalau ketemu dia nih apa lagi nih. Tapi kalau kita bisa lihat, oh ya, dia juga sedang melakukan yang terbaik untuk Tuhan, maka saya juga akan do my best. Maka ayat tadi ya, Ibrani 10, 24, 25. Dan marilah kita saling. Kata kunci gereja, kata kunci orang percaya sebenarnya kata saling, saudara. Marilah kita saling memperhatikan. Jadi bukan cuma salah satu yang merhatiin ya. Kadang-kadang rasanya gitu ya, dia bos gue, dia lu perhatiin gue dong. Jangan cuma gitu saudara, saling ini penting nih. Supaya kita saling mendorong dalam kasih dan dalam pekerjaan baik. Janganlah kita menjauhkan diri dari pertemuan-pertemuan ibadah kita. Oh, dari dulu ada yang suka malas kebaktian emang saudara ya. Udah, maka ada ayat ini ya. Seperti dibiasakan oleh beberapa orang. Tetapi marilah kita saling menasehati. Dan semakin giat melakukannya menjelang hari Tuhan yang mendekat. Jadi saudara, mari kita nikmati ya, bertumbuh juga dalam komunitas termasuk di dalam tempat ini. Kadang-kadang saya kaget ya kalau atau sedih ya lihat orang ke gereja itu kita kayak perampok. Kayak ke gereja bawa troli gitu ya. Gue dapat apa? Gue dapat apa? Gue dapat apa? Gue dapat apa? Bukannya salah sih, tapi kok jadinya kita jadi seperti orang yang tadi nggak dapat apa-apa di gereja. Tapi pertanyaannya, emang saudara beri apa tadi? What you give? Karena kan saling. Jangan cuma nuntut kasih dong. Gue dapat sesuatu dong, tapi kamu juga harus memberi. Maka bersyukur di dalam persekutuan ini kesempatan untuk kita jadi spiritual contributors, not just spiritual consumers. Kadang-kadang ada orang gitu ya, namanya persekutuan ya. Udah 2-3 kali jalan, gitu-gitu mulu, capek gue, males. Ini kan baru pertama ya. Kayaknya gak dapet apa-apa deh. Aduh, gue kesitu kayaknya buang waktu deh. Sore mendingan pulang lagi. Aduh, kayaknya gak dapet apa-apa. Tapi tanya nih, kalau semua kita datang dan mau memberi sesuatu, I want to contribute. Saya mau main musik, saya mau jadi penyanyi gitu ya. Hari ini laki berdua, misalnya bapak-bapak. Nanti nextnya ada perempuan berdiri di sana misalnya. Oh, saya mungkin bisa bikin slide. I want to contribute something. Persekutuan itu bukan kemudian kita datang, duduk lalu nonton. Bagus tadi ya, kurang bagus ya. Kayaknya nggak bagus deh. Jadi saudara, akhirnya kita cuma datang tuh kayak ambil troli kita, pulang nggak dapet apa-apa gue.
Saudara, di Alkitab nih ini, ya. Gereja itu ini, one anothering. Saling menerima, saling mengampuni. Jadi kalau ada salah-salah kata gitu ya, ada orang yang, waduh, ini orang nih, gue kesel banget lihat dia. Tapi dia anak Tuhan juga, harusnya saling mengampuni dong. Ya, kadang-kadang kan yang sering jadi masalah sesama anak Tuhan gitu ya. Itu lebih baik yang nggak Kristen deh. Dia Kristen tapi gitu amat sih, gitu ya. Kadang-kadang gitu ya. Tapi disitulah kita ditantang kasihnya. Do you really love your neighbor, your colleague? Dan ampuni dia. Mari belajar. Kurang banyak saya tambahin nih. Nih, the whole Bible is about one anothering. Karena itu di akhir dari khotbah ini saya cuma mau mengingatkan dua hal kita pelajari hari ini. Kita tahu cerita kita dalam pekerjaan kita. Kita memberi yang terbaik kepada Allah karena Dia yang mengundang kita masuk dalam ceritanya. Dan yang kedua, Tuhan kasih kesempatan. We have a community like this. So we can contribute. Kita boleh sama-sama membangun komunitas ini supaya kita jadi anak-anak Tuhan yang bisa melakukan pekerjaan kita lebih baik bersama-sama. Saya ingat kalimat ini sebagai penutup ya. Satu waktu Santo Agustinus ditanya, bagaimana bentuk dan rupa kasih itu? Menariknya Santo Agustinus menjawab, kasih memiliki tangan untuk menolong orang lain. Kasih memiliki kaki untuk menghampiri mereka yang miskin. Kasih memiliki mata untuk melihat kebutuhan-kebutuhan orang lain. Kasih memiliki telinga untuk mendengar rintihan mereka yang menderita. Demikianlah rupa kasih. Love is not a noun, but love is a verb. Kasih bukan kata benda, sebuah situasi, tetapi sebuah kata kerja. Dan di dalamnya saudara tidak diminta untuk memberi yang saudara tidak punya. Saudara punya tangan, saudara punya mata, saudara punya telinga. Dan cara terbaik to exercise this kind of love through our community, through our fellowship. Dan kalau akhirnya di antara kita bisa begitu rupa, saling peduli, kiranya ini akhirnya jadi berkat ya untuk tempat di mana kita bekerja, sehingga akhirnya tercapai target. Tapi target kita yang terutama adalah we live our life for our God. May God bless you all. Amin. Mari berdoa. Bapak Surgawi, terima kasih buat kesempatan kami merenungkan firman-Mu. Kiranya pembukaan perdana kami ibadah tidaklah menyurutkan semangat kami untuk terus mau memberi yang terbaik kepada Tuhan dan sesama. Kiranya pemahaman kami hari ini menolong kami untuk mengerjakan setiap tugas, tanggung jawab pekerjaan kami dengan baik. Dan juga di dalam anugerah-Mu kami memelihara persekutuan yang Tuhan berikan bagi kami di tempat ini. Kami saudara seiman, kiranya terjadi ketersalingan yang indah, sehingga akhirnya juga melalui saling peduli, kami juga boleh memuliakan Tuhan. Terima kasih, kami bersyukur untuk firman-Mu. Tolong kami bukan cuma jadi pendengar, tapi jadi pelaku-pelaku firman-Mu. Dalam nama Yesus kami berdoa. Amin.